Apa yang dimaksud firman Tuhan dengan membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami? Itu bicara tentang hidup yang dibangun tanpa kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah, umat tebusan Allah. Sehingga kita hidup tanpa boundaries yang jelas. Akibat kita tidak membangun boundaries, maka kita akan menjadi orang yang bersikap seenaknya terhadap orang lain. Kita seenaknya melukai, memanipulasi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak jarang kita juga melukai, bahkan berusaha memanipulasi Tuhan. Contohnya, kita ingin menerima berkat Tuhan, tapi kita tidak mau hidup di dalam rencana Allah. Atau sebaliknya, kita akan hidup sebagai korban. Kita akan dimanipulasi oleh iblis atau juga oleh orang lain. Kita akan terus dipermainkan, merasa tertuduh untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Merasa bertanggung jawab untuk membuat semua orang senang. Nah, waktu kita hidup seenaknya terhadap orang lain, ataupun merasa bertanggung jawab untuk menjaga perasaan semua orang supaya tidak ada yang terluka, sebenarnya kita mulai memanipulasi ataupun sedang mulai menjadi korban manipulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan membangun dengan emas, perak, dan batu permata? Itu adalah membangun hidup kita dengan kesadaran penuh bahwa Dia selalu hadir dalam seluruh area hidup kita. Bahwa kita adalah anak-anaknya. Menyadari benar-benar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, di dalamnya kita pasti tetap akan menemukan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Tapi disitulah justru kita akan selalu dibuat mengagumi dan makin mengagumi kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna atas kita. Dan kesadaran akan kasih karunia Allah yang makin hari makin jelas itulah yang akan membuat saudara dan saya memiliki sikap untuk bertobat setiap hari. Nah, akibat kita membangun boundaries dalam hidup kita, jangan saudara pikir bahwa semua orang akan senang gara-gara kita punya boundaries yang jelas. Selalu akan ada orang yang bereaksi negatif terhadap boundaries yang kita bangun. Tapi itu juga hak mereka, kita tidak perlu tersinggung dengan hal itu. Dalam sebuah kelas RYH yang kita adakan, yang saya harap saudara ikuti, saya juga ikut di situ. Saya bertanya pada pengajarnya, gimana ya caranya supaya sebagai orang tua kita tidak pernah melukai hati anak-anak kita. Atau sebagai anak Allah kita nggak pernah melukai orang lain di sekitar kita. Jawaban pengajarnya dengan jelas begini, tidak mungkin. Kita semua perlu belajar bersikap benar terhadap orang lain. Tapi semua orang pasti akan mengalami luka dalam perjalanan hidupnya. Bahkan waktu orang lain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap saja orang bisa terluka karena salah paham dan sebagainya. Dan itu adalah bagian dari pendewasaan. Di mana semua orang akan belajar bertanggung jawab dengan pikiran dan perasaannya masing-masing. Coba saudara dengar ulang, saudara renungkan lagi apa yang kita pelajari ini. Dan coba renungkan apakah kita sudah membangun hidup kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Sebab waktu kita memutuskan untuk bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan, maka pendewasaan pasti mulai terjadi. Dan buah hanya tinggal menunggu waktu akan dituai.